Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema yang menderita akibat kesalahannya. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan lihat yang menderita akibat kesalahannya. Di energi kartu pertama, ada Eight of Swords. Ada suatu kehidupan yang akhirnya membuat dia menyadari bahwa selama ini dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia terbelenggu, dia sepertinya mengalami sebuah konflik yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mendapatkan permasalahan. Permasalahan ini bisa jadi berkaitan dengan hukum ya. Entah di sini menyangkut pekerjaannya atau dia sepertinya mendapati sebuah permasalahan yang mungkin di sini cukup berat. Dan ini adalah sebuah karma mungkin ya yang terbaik untuk dia jalani. Dan mungkin dia harus menjalani semua ini dengan penuh kesabaran. Karena selama ini dia adalah seseorang yang mungkin sangat melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada siapapun. Termasuk sama kamu ya. Seseorang yang pernah terkoneksi sama dia. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang memang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Jadi hukum tabur tuainya sedang bekerja. Dan ini akan terlihat baik-baik saja. Semua prosesnya akan dia jalani ya. Dan dia akan sepertinya menyadari bahwa selama ini kehidupan dia, apa yang dia lakukan kepada orang lain akhirnya berimbas ke hidupnya saat ini ya. Dan banyak hal yang akan kamu rasakan ini menjadi suatu hal yang positif ya akhirnya kamu dapatkan, pencerahan ya. Dan selanjutnya di sini ada Three of Cups. Saya melihatnya ada sebuah kesuksesan yang pernah dia raih, terutama dalam hal karir ya. Dia sempat sepertinya berada pada titik puncak karirnya. Dan saya melihatnya banyak hal yang akhirnya membuat dia jatuh terpuruk. Salah satunya dia ditipu dalam hal bisnisnya. Ya, ditipu mungkin dengan seseorang yang pernah bekerja sama dengan dia, dan inilah yang akhirnya membuat dia terjatuh. Ya, dan ini mungkin kamu tidak pernah ya melakukan sesuatu hal yang buruk kepada dia, termasuk mendoakan dia yang buruk-buruk. Di sini kamu mencoba untuk berusaha hanya fokus terhadap diri kamu. Namun sesuatu hal yang buruk tidak bisa dielakkan karena ya dalam kehidupan tabur tuai itu ada. Ya, apa yang kita lakukan akan berimbas kepada diri kita, dan mungkin dia pernah menipu seseorang di sini, sehingga setelah Tuhan menguji dia ya dengan kehidupan yang glamor, mewah, dan banyak hal-hal yang mungkin di sini dia lakukan ya, dan ini bisa jadi juga imbas dari apa yang dilakukan dari kehidupannya yang dulu ya. Apa yang dia lakukan ya saat ini sedang dia rasakan tabur tuai yang sedang bekerja. Dan mungkin dia pernah melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap seseorang, menipu mungkin di sini ya, melakukan sesuatu hal yang tidak baik yang akhirnya seseorang yang pernah terkoneksi sama dia mengalami kerugian. Dan salah satunya yang dia rasakan saat ini akibat kesalahannya, dia akhirnya seperti dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya. Bisa jadi dia dulu saat terkoneksi sama kamu, dia pernah selingkuh ya, dia pernah tidak menjaga kepercayaan dari kamu ya, dan ketika kalian sudah terpisah, dia mendapatkan sesuatu hal, hukuman untuk dirinya ya, untuk hidupnya. Dan di sini dia sepertinya mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Ada seseorang yang mungkin yang sudah dia percaya mengkhianati dia ya, mengkhianati kepercayaannya, dan mungkin membuat kerugian yang sangat besar di hidupnya. Dan mungkin dia sudah terkoneksi juga dengan orang lain, berkomitmen dengan orang lain yang mungkin pernah
menjadi selingkuhan dia pada saat sama kamu ya, kali ini dia yang diselingkuhin. Artinya ya kita harus selalu berbuat baik untuk mengembalikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan hal-hal yang buruk, ya itu yang akan terjadi di hidup kita. Tuhan tidak tidur ya dengan semua hal yang sudah kita lakukan. Dan di sini saya melihat banyak cita-cita serta harapan dia untuk kedepannya jauh lebih baik. Setelah dia mungkin mendapati banyak sekali energi-energi negatif yang terjadi. Dia menyadari bahwa selama ini dia sangat tidak baik dan mungkin banyak orang yang sudah dia sakiti. Ada salah satunya di sini dia mencoba untuk bertobat. Dan mungkin pertobatannya dia ini ya harus mengalami sesuatu hal yang memang harus dia jalani ya, karena ini adalah suatu karma yang Tuhan berikan kepada dia ya. Banyak harapan dia ya di sini yang sepertinya ingin dia lakukan dan ingin dia perbaiki. Ya, ini sepertinya menjadi sebuah proses bagi hidup dia ya. Dan selanjutnya ada Seven of Wands. Di sini saya merasakan perjuangan ya, perjuangan dari dia untuk sepertinya mendapati kehidupan dia yang seperti dulu lagi ya. Di sini saya melihatnya dia mengalami sebuah penderitaan, mengalami suatu hal yang akhirnya membuka mata dia ya, selama ini ya yang terbaik di hidupnya adalah kamu ya, yang membawa banyak hal-hal positif di hidupnya, yang sepertinya melakukan semua hal yang baik untuk dia ya. Dan kali ini dia berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri untuk sepertinya melakukan suatu perbaikan di hidupnya, dan ini memang harus dia jalani ya. Dan banyak hal yang mungkin akan membuat kamu juga merasa lebih baik ya. Pada saat mungkin sudah mengikhlaskan semuanya, mengikhlaskan apa yang terjadi, dan ini adalah takdir yang memang harus kamu jalani ya. Dan mungkin ada sesuatu hal yang lebih baik yang akan kamu dapatkan. Dan selanjutnya yang menderita akibat kesalahannya. Ada love di sini. Dia tersiksa karena cintanya yang akhirnya dia rasakan terlambat ya. Dia merasakan setelah kamu tidak terkoneksi, berpisah dan menjauh, dia merasakan cinta. Dia sepertinya merindukan hal-hal yang pernah dia lakukan sama kamu. Dan mungkin ini menjadi suatu pukulan yang sangat berat ya di hidupnya. Karena ketika dia ingin bertemu dengan kamu, dia tidak sebebas dulu. Dia sepertinya menahan diri. Dan mungkin tidak mau melihat kamu merasa tidak nyaman. Dan akhirnya ya dia cuma hanya bisa mencintai dalam diam dia. Dan merasa bahwa ini adalah suatu proses untuk menebus semua kesalahan dia ya. Apa yang dia rasakan selama ini ya energinya terlambat ya. Kamu sudah sepertinya melakukan pilihan yang tepat untuk hidupnya kamu. Healthy by choice. Ada suatu pilihan yang baik yang menyehatkan untuk kamu. Yang menyehatkan hati kamu, fisik kamu, mental kamu ya. Dari sebuah sesuatu hal yang terjadi ya. Dan di sini kamu mulai melakukan energi yang fokus terhadap diri sendiri. Kamu tidak mau memikirkan hal-hal yang berat lagi ya, karena di sini hidup kamu sudah cukup berat. Yang kamu tahu adalah kamu berusaha sangat kuat untuk menjalani semuanya, menjalani apapun yang sudah Tuhan takdirkan di hidup kamu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat positif ya energinya yang kamu dapatkan. Dan di sini seseorang ini mendapatkan pembelajaran ya. Energi introspeksi diri yang dia lakukan ya akhirnya membuat banyak sekali hal-hal yang positif kembali hadir di hidupnya. Perlahan-lahan semua membaik. Namun untuk membawa kamu kembali ke hidupnya ya ini sesuatu hal yang mungkin saat ini adalah sesuatu yang sulit ya, yang tidak mungkin terjadi. Karena mungkin dari dalam hatinya kamu sendiri ya sudah tidak mau lagi ya. Karena sudah banyak rasa sakit dan kecewa akibat kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan kamu selalu menolak ketika ada suatu niat baik dari dirinya ya, untuk sepertinya menolong kamu mungkin ya, untuk sepertinya berusaha mendekat dengan kamu selalu menolak karena kamu tidak mau apapun yang terjadi di hidup kamu akan membuat kamu terpuruk lagi ya, karena tidak mudah untuk mencapai titik ini, titik dimana kamu sudah merasa ikhlas semuanya, memaafkan diri, memaafkan keadaan, dan memaafkan energi seseorang yang pernah sangat bersalah sama kamu ini ya. Ini adalah sebuah proses yang harus semestinya dia hormati ya, keputusan kamu untuk tidak mau lagi terkoneksi dengan dia.
Namun walaupun seperti itu dia masih berusaha keras untuk menghubungi kamu, untuk mencoba komunikasi lagi sama kamu, berbagai macam cara dia lakukan. Namun di sini kamu tetap tegas dengan keadaan kamu saat ini, tetap teguh pendirian, dan akhirnya ya ini yang harus dia terima ya. Dia harus menghormati segala keputusan orang lain dan tidak memaksakan kehendak, karena di sini selama ini dia selalu memaksakan kehendaknya sama kamu ya, sehingga dia selalu menjadi seseorang yang besar kepala, seseorang yang harus mau dituruti keinginannya ya. Dan di sini bentuk ego dia yang mungkin belum berubah ya. Menurut versinya kamu ini belum ada perubahan. Jadi semuanya yang terbaik untuk dirinya kamu tentukan sendiri ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Sebelumnya kita akan melihat energi zodiak yang hadir hari ini ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagittarius. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.